Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam perspektif. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membincangkan tentang bagaimana mengukur kemajuan sebuah perguruan tinggi. Bagaimana memotret kualitas sebuah perguruan tinggi. Itu dapat kita lihat dari seberapa banyak dan seberapa luas, seberapa besar pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi mereka. Salah satu crucial point dari 8 indikator kinerja utama perguruan tinggi itu adalah indikator kinerja utama yang pertama. Apa itu? Yakni kesiapan kerja lulusan. Yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi, itu berarti bahwa sesungguhnya perguruan tinggi itu dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dan memastikan bahwa seluruh aspek yang ada pada perguruan tinggi itu dapat dilaksanakan dengan maksimal. Dan salah satu yang sangat urgen adalah kesiapan kerja lulusan. Sahabat perspektif yang saya hormati, kalau kita bicara tentang kesiapan kerja lulusan, maka itu berarti bahwa sebuah perguruan tinggi dituntut untuk memiliki struktur kurikulum, memiliki seperangkat bangunan sistem yang tentu harus komprehensif sehingga kemudian itu bisa melahirkan lulusan atau alumni yang berkualitas. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ada satu program yang kita sebut dengan hak belajar 3 semester di luar program studi. Inilah yang sebenarnya menjadi embrio utama mengapa indikator kinerja pertama atau IKU 1 ini kemudian menjadi sangat urgen. Kalau begitu, dalam perkembangan teknologi yang demikian pesat dan dahsyat ini, apa yang harus dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi untuk kemudian itu bisa memaksimalkan bagaimana memenuhi indikator kinerja utama yang pertama? Sahabat perspektif yang saya muliakan, perguruan tinggi hari ini dalam rangka memenuhi IKU 1-nya, itu paling tidak harus memiliki kurikulum yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu seperti apa kurikulum yang mendukung MBKM itu? Di antaranya dalam perspektif saya adalah ada 4C yang kemudian itu bisa kita internalisasi, bisa kita injeksi, bisa kita menstimulasi agar kurikulum itu betul-betul dipersiapkan untuk mahasiswa agar mereka memiliki creative thinking. Yang kedua, critical and problem solving. Dan yang ketiga adalah kurikulum itu harus memiliki tingkat communication yang juga hebat. Dan yang keempat adalah collaboration. Selain itu, sebuah perguruan tinggi yang bisa mendorong dan mengakselerasi pencapaian IKU 1-nya, kurikulumnya harus melahirkan dan mensugesti mahasiswa untuk memiliki kompetensi yang namanya adaptif, beradaptasi. Yang kedua, dia harus agile, dia harus lincah. Dan yang ketiga, kurikulum yang ada di perguruan tinggi itu harus memiliki nilai-nilai entrepreneurship. Tentu tidak harus jadi pengusaha sekali lagi, tetapi bagi mereka yang kemudian atau bagi mahasiswa yang mendapatkan kurikulum yang memiliki nilai entrepreneur itu, maka mereka harus memiliki jiwa disiplin, bertanggung jawab, berani mengambil resiko.
Dan yang terakhir adalah kurikulum yang ada hari ini harus mampu melahirkan dan mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam hal literasi digital. Sahabat perspektif yang saya muliakan, apa ukuran atau indikator keberhasilan sebuah perguruan tinggi memenuhi IQ 1-nya? Ada 3 subindikator yang bisa kita potret, yang bisa kita lihat apakah perguruan tinggi itu benar-benar berhasil. Yang pertama adalah seberapa banyak lulusan atau alumni yang bekerja atau mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan. Yang kedua adalah seberapa banyak lulusan atau alumni kita yang berwirausaha. Dan yang ketiga adalah seberapa banyak alumni atau lulusan kita atau perguruan tinggi yang melanjutkan studi di program pascasarjana. Sahabat perspektif yang saya hormati, seberapa penting dan bermanfaat pencapaian indikator kinerja utama terhadap eksistensi mahasiswa? Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, terutama kepada mahasiswa, bahwa kalau kita perhatikan dan memotret 8 indikator kinerja utama, mulai dari IQ 1, IQ 2, 3, 4, 5, dan 6, 7, 8, itu dilaksanakan untuk mencapai bagaimana kesiapan kerja lulusan. Artinya apa? IQ 2 dilaksanakan, IQ 3 dilaksanakan sampai IQ 8. Itu semata-mata untuk memastikan bahwa para alumni, para lulusan sebuah kampus itu harus bisa dan siap untuk masuk pada dunia kerja. Sahabat perspektif dan mahasiswa Indonesia yang saya banggakan, kalau indikator kinerja utama yang pertama ini berhasil dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi, itu berarti bahwa mereka komitmen, mereka berdedikasi untuk menjadikan para mahasiswa Indonesia kompetitif, menjadikan mahasiswa Indonesia menjadi generasi muda yang dengan mudah nanti menyambut dan menyongsong generasi emas tahun 2045 yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.